Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Milasari, NPM 182151102. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah aljabar linier. Hanya akan ada beberapa materi secara singkat yang akan saya jelaskan dan akan ada pembahasan soal persiapan UTS semester 5. Soal tersebut diambil dari soal UTS tahun 2016. Materi pembahasan yang ada pada materi atau mata kuliah aljabar linier adalah sistem persamaan linier dan matriks. Yang kedua, determinan. Yang ketiga, vektor di R, mohon maaf itu salah ya. Dimensi 2, dimensi 3, dan juga dimensi ke N. Yang keempat yaitu ruang vektor. Yang pertama, sistem persamaan linier dan matriks. Sistem persamaan linier merupakan sebuah sistem hitung dalam ilmu matematika dan dapat digambarkan dalam bentuk garis lurus dalam sebuah grafik. Yang pertama ada eliminasi Gauss-Jordan. Yang kedua, sistem persamaan linier homogen. Selanjutnya matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Ada beberapa jenis matriks, ada operasi matriks dan juga sifat-sifat operasi matriks. Selanjutnya, materi yang kedua adalah determinan. Determinan atau ditulis det dalam kurung A, huruf kapital, adalah jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari A. Ada beberapa cara untuk mendapatkan determinan. Ada ekspansi kofaktor, terus ada juga sifat-sifat determinan dan reduksi baris. Yang terakhir ada aturan Cramer. Selanjutnya, vektor di dimensi 2, 3, dan dimensi ke N. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai panah dengan yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor. Ada beberapa subbab yang dibahas dalam materi ini, yaitu penjumlahan vektor, kesamaan vektor, vektor di R, R2, R3, dan juga Rn, perkalian dot product, perkalian silang, vektor ortogonal, dan juga paralelogram. Selanjutnya ada ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan, yang dinamakan skalar. Ada beberapa subbab yang dibahas, yaitu yang pertama ruang N-Euclides, yang kedua kombinasi linier, yang ketiga membangun dan bebas linier, dan yang terakhir yaitu basis dan dimensi. Selanjutnya pembahasan soal. Soal yang pertama, tentukan suatu basis untuk dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogennya. Sebagai berikut, bisa dilihat ya ada 5 variabel yaitu X1, X2, X3, dan juga X4. Penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita buat dulu matriks yang diperbesarnya. Kolomnya ada 5 dan juga barisnya ada 4. Kemudian kita hitung menggunakan cara seperti ini. Buat diagonal utamanya itu 1, 1, 1. Dan yang lainnya itu adalah 0. Yang pertama yaitu B1 tukar dulu dengan B3. Tujuannya agar pada baris pertama, kolom pertama itu angkanya 1. Sebagai patokan. Kemudian yaitu baris kedua ditambah baris ke-1 dan baris keempat dikurangi 2 kali baris pertama. Menghasilkan matriks sebagai berikut. Nah, setelah itu kita kalikan baris kedua dengan negatif 1/3. Bertujuan agar
diagonal utamanya atau kolom keempat baris keduanya itu adalah 1. Selanjutnya baris keempat dikurangi 3 kali baris ketiga akan menghasilkan matriks sebagai berikut. Nah, setelah itu, agar terbentuk diagonal matriksnya itu 1-1, maka B2 atau baris kedua tukar dengan baris yang ketiga. Selanjutnya, baris keempat ditambah 3 kali baris ketiga. Nah, di sini hampir selesai. Tetapi kita akan kalikan dulu baris keempatnya itu dengan negatif 1/2 untuk menghasilkan baris keempatnya itu 1. Selanjutnya, B2 dikurangi B3, kemudian baris kedua dikurangi baris keempat, selanjutnya baris ke-1 ditambah 2 kali baris kedua. Dan yang selanjutnya lagi ada baris pertama ditambah baris keempat. Nah, setelah operasi tadi akan menghasilkan matriks yang diperbesar sebagai berikut. Baris pertama itu ada X1 ditambah X2 sama dengan 0. Maka di sini X1 sama dengan negatif X2. Dan yang lainnya itu adalah 0. Nah, misalkan X2-nya itu adalah P, maka P-nya itu adalah negatif 1, 1, 0, 0, dan 0. Jadi, basisnya adalah negatif 1, 1, 0, 0, dan 0. Yang selanjutnya soal nomor 2. Nyatakan Q sama dengan 2 ditambah 3X dikurangi 4X kuadrat dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari B sama dengan A, yaitu 1 tambah 2X dikurangi 3X kuadrat, B sama dengan 3X tambah 4X kuadrat, dan C 2 tambah X tambah 5X kuadrat. Gunakan eliminasi Gauss-Jordan. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, cari terlebih dahulu skalar-skalar KLM yang memenuhi persamaan Q sama dengan KA tambah LB tambah MC. Kemudian kita substitusikan Q-nya yaitu 2 tambah 3X dikurangi 4X kuadrat. Sama dengan substitusikan A-nya yaitu 1 tambah 2X kurangi 3X kuadrat K ditambah substitusikan B-nya 3X tambah 4X kuadrat L ditambah substitusikan nilai C-nya yaitu 2 tambah X tambah 5X kuadrat M. Setelah itu kita operasikan, kemudian akan didapat bahwa konstanta 2 akan sama dengan K ditambah 2M karena tidak mengandung variabel X. Yang kedua ada 3X. Pada ruas kanan yang mengandung nilai X adalah 2K tambah 3L tambah M. Kemudian selanjutnya koefisien dari X kuadrat yaitu negatif 4. Sama dengan negatif 3K ditambah 4L tambah 5M. Dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, sistem persamaan linear akan diselesaikan sebagai berikut. Kita buat matriks yang diperbesarnya yaitu 1, 0, 2, 2, 3, 1, negatif 3, 4, 5. Dan hasilnya yaitu 2, 3, dan negatif 4. Operasi yang pertama yaitu baris kedua dikurangi 2 baris pertama dan baris ketiga ditambah 3 baris pertama. Akan menghasilkan kolom pertama dengan baris pertamanya 1 dan baris kedua dan ketiganya adalah 0. Selanjutnya kita tukar baris ketiga dengan baris kedua agar diagonal utama pada baris kedua kolom keduanya itu 1. Selanjutnya baris ketiga dikurangi 3 baris kedua. Hasilnya yaitu 1, 0, 2, 0, 1, 14, dan 0, 0, negatif 45. Agar negatif 45 itu 1, maka baris ketiga dikali dengan negatif 1/45. Hasilnya sebagai berikut.
Nah, setelah itu B1 dikurangi 2B3 dan B2 dikurangi 14B3 akan menghasilkan matriks dengan diagonal utamanya yaitu 1, 1, 1. Dengan hasilnya yaitu K sama dengan 14/9, L sama dengan -1/9, dan M 2/9. Kombinasi linier dari Q adalah, substitusikan, Q sama dengan 14A dikurangi B ditambah 2C/9. Selanjutnya soal nomor 3. Apakah himpunan M yang mempunyai himpunan M1 sama dengan matriks 2, 0, negatif 1, 0, M2 sama dengan 0, 3, 2, 1, dan M3-nya 1, 0, 2, 1. Membangun vektor yang sesuai? Jika iya, jelaskan. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, tunjukkan bahwa M merupakan matriks yang berordo 2 kali 2. Berarti pula apakah persamaan W sama dengan persamaan umumnya, yaitu W sama dengan K1 M1 ditambah K2 M2 ditambah K3 M3 selalu mempunyai solusi untuk membentuk umum W, dengan W bentuk umumnya adalah matriks A, B, C, D. Substitusikan pada persamaan umum, W disubstitusikan dengan A, B, C, D, matriks A, B, C, D, sama dengan K1, kemudian substitusikan M1-nya, ditambah K2, substitusikan M2-nya, dan ditambah K3, dikali dengan M3 disubstitusikan. Akan menghasilkan dan didapat sistem persamaan liniernya yaitu A sama dengan 2K1 tambah K3, B sama dengan 3K2, dan C negatif K1 ditambah 2K2 tambah 2K3. Dan yang terakhir D yaitu K2 ditambah K3. Selanjutnya diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kita buat matriks yang diperbesarnya yaitu 201, 030, negatif 1, 22, 011 dengan hasilnya A, B, C, D. Agar diagonal utamanya 1, operasi pertama yang harus kita lakukan yaitu baris ketiga ditukar dengan baris ke-1. Selanjutnya, baris ketiga ditambah 2 kali baris pertama. Nah, pada kolom pertama, baris pertamanya itu negatif 1 dan ketiga baris lainnya adalah 0, 0, 0. Kemudian kita berlanjut ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua, buatlah kolom kedua baris keduanya itu 1. Nah, setelah 1, maka kita buat baris yang lainnya itu 0. Nah, akan menghasilkan baris atau matriks seperti di layar. Selanjutnya, baris keempat ditambah 3 kali baris ketiga akan dihasilkan matriks dengan diagonal bidangnya itu bidang diagonalnya adalah 1, 1, 1. Nah, dari matriks di atas, sistem persamaan linier hanya mempunyai satu solusi jika 3A ditambah 6C tambah B dikurangi 15D sama dengan 0. Sedangkan yang diminta untuk sebarang nilai A, B, C, D, jadi ada matriks 2 kali 2 yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari M. Nah, untuk menyangkal atau untuk membuktikan bahwa tidak ada kombinasi liniernya, maka ada contohnya. Yang pertama, buat matriks U dengan anggotanya 1, 1, 1, 1. Tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari M. Buktinya itu kita substitusikan pada persamaan umum, akan menghasilkan 1 sama dengan 2K1 tambah K3, 1 sama dengan 3K2, 1 sama dengan negatif K1 tambah 2K2 tambah 2K3, dan yang terakhir 1 sama dengan K2 tambah K3. Nah, kemudian coba kalian buat matriks yang diperbesarnya, kemudian kerjakan dengan pikirannya masing-masing. Nah, akan menghasilkan
matriks yaitu negatif 1, 2, 2, 1, dan seterusnya. Dari matriks terakhir ini terlihat bahwa sistem persamaan linier tidak mempunyai solusi. Jadi ada matriks 2 kali 2 yang tidak bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari M. Jadi M tidak membangun ruang vektor M yang berordo 2 kali 2. Kemudian soal yang terakhir, mohon maaf ya ini harusnya soal 4. Soal terakhir yaitu apakah himpunan B sama dengan U1 sama dengan 1,2, U2 sama dengan 1,1, dan U3 0,3 bebas linier? Jelaskan. Untuk menunjukkan B bebas linier berarti apakah persamaan vektor yang secara umum adalah O sama dengan K1 U1 ditambah K2 U2 ditambah K3 U3, di mana O sama dengan 0,0, hanya mempunyai solusi trivial saja. Kita substitusikan terhadap persamaan umum. Didapat sistem persamaan liniernya yaitu 0 sama dengan K1 tambah K2, dan 0 sama dengan 2K1 tambah K2 tambah 3K3. Kemudian tuliskan matriks yang diperbesarnya dan diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Operasi yang pertama yang kita lakukan yaitu baris kedua dikurangi baris pertama. Yang kedua yaitu baris kedua dikali dengan negatif 1. Akan menghasilkan matriks 1, 1, 0, 0, 1, negatif 3 dengan hasilnya adalah 0, 0. Kemudian dikembalikan ke bentuk sistem persamaan linier. Didapat K1 tambah K2 sama dengan 0 dan K2 dikurangi 3K3 sama dengan 0. Dengan substitusi mundur didapat K1-nya yaitu negatif K2 dan K3-nya yaitu 1/3 K2. Karena K2 dapat bernilai sebarang, maka K2 dimisalkan sebagai sebuah parameter dengan dimisalkan K2 sama dengan T. Sehingga akibatnya K1 sama dengan negatif T dan K3 sama dengan 1/3 T, yang berarti ada solusi yang tak trivial, jadi beta bebas linier. Sekian pembahasan materi dan juga pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalian mempelajari kembali mengenai materi aljabar linier dan perbanyak lagi latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.